nyata praktek coaching. Fasilitator Teguh Supriyadi, pengajar praktik Astuti Asis. Latar belakang. Pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap dunia pendidikan. Pola belajar daring menjadi fenomena bagi guru dan murid. Coaching sebagai metode yang dapat membantu dalam merangsang proses berpikir dan menggali potensi dalam diri atas segala permasalahan yang dihadapi. Tujuan aksi nyata: membantu murid mencapai kemerdekaan dalam belajar melalui pertanyaan reflektif untuk menemukan potensi dirinya. Tolak ukur: kemampuan murid menemukan solusi dengan mengembangkan potensi dirinya. Lini masa tindakan: hasil foto dan video kegiatan serta deskripsi berupa penjelasan. Dukungan yang dibutuhkan: orang tua, wali kelas, rekan guru, serta teman-teman murid yang menjadi data akurat melakukan praktek coaching. Ilustrasi kasus: salah satu murid Ibu Dia bernama Vira beberapa hari ini tampak murung. Guru PKN menegurnya karena sangat tertinggal dalam tugas dan ujian, padahal Vira adalah murid yang berprestasi. Dalam pembelajaran yang lain, bagaimana peran Ibu Dia sebagai coach? Kali ini Rafaira Rahman sebagai coachee dan Dia Kurnia sebagai coach. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Oh iya, saya perhatikan belakangan ini kamu agak murung. Kenapa, Nak? Iya, Bu. Saya ada masalah sampai kepikiran terus, Bu. Saya boleh ceritakan, Bu? Tentu, Nak. Silahkan, saya siap mendengar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya, Bu. Saya memang butuh orang yang bisa saya ajak diskusi mengenai masalah saya. Oh iya, masalah apa, Nak? Iya, Bu. Saya ditegur guru PKN karena sangat tertinggal di pelajarannya. PKN? Loh, kok bisa? Iya, Bu. PKN. Saya berharap Ibu bisa membantu saya. Tentu, Nak. Apa yang bisa saya bantu dan apa yang kamu harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya berharap Ibu bisa memberi masukan kepada saya. Saya ingin solusi. Saya tidak ingin masalah saya ini mempengaruhi konsentrasi saya di pelajaran yang lain. Oh gitu, Nak. Terus apa lagi? Jujur, saya merasa tidak bisa fokus pada pelajaran PKN. Loh, kok merasa begitu? Saya merasa blank dengan semua penjelasan guru PKN. Blank? Iya, Bu. Coba ceritakan bagaimana prosesnya hingga mengatakan blank tiap penjelasan guru PKN. Bagaimana perasaan Vira? Guru PKN menjelaskan di papan tulis. Suaranya jelas, tapi terlalu cepat. Saya bingung, semua penjelasannya tidak bisa tersingkap. Hingga saya selalu terlambat mengumpulkan tugas dan nilai ujian saya buruk, Bu. Apa yang salah ya, Bu? Padahal pelajaran lain saya lebih cepat paham. Oke. Vira merasa blank di tiap pembelajaran PKN. Padahal pembelajaran lain Vira oke-oke saja ya. Vira lebih gampang merespon atau gampang konsentrasi dengan pelajaran lain. Oke, selama ini apa kendala Vira dalam pembelajaran PKN? Saya hanya terkendala dengan gurunya, Bu, terlalu cepat dalam menjelaskan materi. Gitu ya, Nah. Terus kendala Vira hingga nilainya kurang di pembelajaran PKN? Itu, Bu, saya tidak tertarik mendengar karena tidak paham dengan materi yang dijelaskan. Guru-guru bidang studi lain biasanya menggunakan video pembelajaran, gambar-gambar, PowerPoint, sehingga saya merasa tidak bosan. Saya jadi semangat belajar dengan adanya gambar-gambar, apalagi PowerPoint dengan warna-warna yang menarik, membuat saya selalu ingin belajar.
Saya jadi lebih fokus dan cepat paham jika belajar dengan gambar-gambar dan video. Tetapi kalau pelajaran PKN, saya merasa boring, ngantuk, malas, dan tidak semangat. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan, Pira sebenarnya tidak punya kendala dalam belajar ya. Apalagi pembelajaran PKN. Hanya saja Pira perlu mengetahui tipe belajar Pira yang cocok untuk Pira. Pira senangnya belajar dengan video dan gambar-gambar. Sedangkan guru PKN menjelaskan tanpa video dan gambar-gambar, bukan? Iya Bu, betul. Oke, berarti Pira boleh mencoba mencari gambar-gambar yang berhubungan dengan materi, kemudian menuliskan di buku catatan Pira atau di materi untuk poin-poin PKN. Atau Pira boleh mencari YouTube yang sekali-kali bisa Pira putar sebelum pembelajaran PKN. Jadi pada saat guru PKN menjelaskan, Pira sudah punya gambaran tentang materi tersebut. Iya juga sih Bu, menempel gambar-gambar di buku catatan saya yang berhubungan dengan materi mungkin akan membantu saya bisa fokus. Dan mencari video pembelajaran di YouTube mungkin akan membantu. Very good. Nah, kira-kira apa yang akan Pila lakukan untuk mengejar ketinggalan Pila di pembelajaran PKN? Saya akan menulis poin-poin penting dan beserta dengan gambar agar lebih menarik dipelajari. Dan saya akan bertanya kepada guru PKN jika saya tidak paham dan mencari video pembelajaran di YouTube yang bisa saya putar kembali ketika saya belum paham dan membuat papan bercerita di meja belajar saya agar mudah mengingat materi. Oke, kalau melihat apa yang Pira paparkan ke Ibu, sebenarnya sih apa yang paling prioritas menurut Pira? Itu Bu, yang paling penting sih saya perasaan tidak nyaman setelah ditegur itu menghilang dulu. Saya akan menemui guru PKN, menyampaikan permohonan maaf. Saya selalu terlambat mengumpulkan tugas. Saya akan jujur, saya tidak fokus beberapa hari ini sehingga nilai saya kurang. Jika memungkinkan, saya juga ingin menjelaskan kembali mengenai materi tersebut. Wah, itu langkah yang tepat, Pira. Selain itu, apa rencana Pira? Apa komitmen Pira untuk menjalankan rencana ini? Saya akan menuliskan poin-poin penting disertai dengan gambar agar lebih menarik dipelajari dan mencari video pembelajaran PKN yang bisa saya putar kembali ketika saya belum paham. Saya juga akan bertanya kepada guru PKN ketika saya tidak paham dan membuat papan bercerita di meja belajar saya agar mudah mengingat materi. Wah, rencana Pira sudah mantap sekali. Tapi tadi Pira jelaskan bahwa Pira akan membuat papan bercerita. Maksud Pira storyboard. Begitu kira-kira Bu. Saya akan mencari gambar-gambar yang berhubungan dengan materi kemudian menuliskan penjelasannya. Saya lebih berkonsentrasi belajar dengan gambar ketimbang mendengar penjelasan di papan tulis. Wah, ide bagus Pira. Berarti storyboard tidak hanya bisa Pira terapkan di pembelajaran PKN, Pira juga bisa menerapkan di pembelajaran yang lain. Saya yakin kamu tidak akan tertinggal lagi dan saya yakin Pira akan mendapatkan nilai-nilai yang bagus nantinya. Betul Bu Dia, saya harus merubah cara belajar saya. Iya nak, jadi mulai sekarang Pira harus menghilangkan perasaan tidak nyaman dulu di pembelajaran PKN. Kalau perasaan tidak nyaman itu sudah hilang, berarti Pira akan menikmati pembelajaran PKN. Pira akan merasa enjoy dengan pembelajaran PKN, Pira akan merasa tertarik, dan Pira pasti akan menyukai cara mengajar gurunya. Tapi Pira juga harus mencoba untuk belajar dari media yang lain. Dengan mempelajari tipe Pira, berarti Pira lebih suka gambar-gambar dan Pira lebih suka dengan video. Jadi Pira berusaha sendiri mencari media yang lain di luar ya. Kalau Pira sudah punya keyakinan seperti itu, saya yakin perasaan nyaman belajar Pira itu akan hilang. Iya Bu, terima kasih Bu sudah mau memberi petunjuk. Saya jadi semangat lagi. Iya Pira, kapan-kapan kalau Pira punya masalah cerita aja sama Ibu. Ibu akan siap membantu dan memberikan petunjuk. Semangat ya nak. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafera Rahman dari kelas 94.
Setelah mengadakan coaching dengan Budia, masalah saya tentang pelajaran PKN yaitu sangat tertinggal dalam mengumpulkan tugas dan nilai saya kurang, masalah saya tersebut bisa mendapat solusi. Saya akan menemui guru PKN dan mengungkapkan permintaan maaf dan juga kendala dalam pembelajaran PKN. Kemudian, saya akan membuat storyboard dengan gambar-gambar dan poin-poin penting. Salam guru penggerak, serentak bergerak mewujudkan merdeka belajar.